Hi guys, welcome back to my kitchen. Kali ini saya bersama US Dry Peas, Lentils, dan Chickpeas akan berbagi resep ya dengan menggunakan biji-bijian dan kacang-kacangan. Ya. Nah, apa itu kacang-kacangan yang akan kita olah? Nah, kali ini kita akan mengolah kacang-kacangan yang bernama chickpeas atau kalau kita sebut dengan kacang garbanzos. Nah, kacang garbanzos atau kita sebut dengan chickpeas ya. Chickpeas atau kacang garbanzos ini bentuknya seperti ini ya. Biasanya ini kering dan ini cara pengolahannya adalah dia direndam dengan air 1:3 selama 8 jam atau overnight ya, semalaman. Setelah direndam semalaman, dia akan menjadi seperti ini ya. Biasanya jadi kalau sudah direndam dia akan menjadi setengah cup ya. Jadi untuk hitung-hitungan dari porsinya. Kenapa kita harus makan makanan biji-bijian atau kacang-kacangan ini ya? Karena ini tinggi serat ya, bernutrisi dan juga bisa menjadi pengganti dari protein seperti daging gitu ya. Jadi ini bisa untuk juga selain daripada itu dia juga bisa menjadi pendamping makanan-makanan atau resep-resep hidangan yang akan saya buat nanti. Nah, setelah ini kemudian ini kita masak ya dengan sama 1:3 untuk airnya. Kemudian nanti hasilnya seperti ini ya, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, ini baunya enak sekali. Kalau dicium seperti bau ayam goreng ya. Jadi memang ini dia jadi keuntungan kalau dia di-soak ya, direndam jadi empuk. Nah, rasanya enak sekali. Nah, ini nanti saya akan kombinasi dengan untuk resep kita kali ini. Nah, untuk resep kali ini saya akan membuat beras ketan yang dikombinasi dengan ayam yang dimasak dengan kecap, shiitake mushroom, dan kacang chickpeas ini yang dikombinasi dengan saus-saus kecap manis, kecap asin, oyster sauce, wijen, dan bawang putih ya. Ini jadi kita akan menggunakan ini kita menggunakan paha ayam ya, yang tanpa tulang dan tanpa kulit. Juga kita setelah itu akan kombinasi dengan telur asin. Ya. Jadi ini pasti kombinasinya enak. Ada tekstur karena ada kacang garbanzosnya yang membuat dia ada tekstur yang enak. Nah, pertama-tama ya, ayam kita berikan jeruk ya, jeruk lemon. Bisa juga dengan menggunakan jeruk nipis ya. Kemudian kita siapkan air panas. Nanti ini kita akan panaskan dulu, didihkan dulu. Kemudian baru kita masukkan ayamnya dan kita masak sampai matang. Baru nanti kita akan tumis bersama bumbu yang lainnya dan kacang garbanzosnya. Ya, ini sekarang sembari menunggu ayam dimarinasi, kita akan masak dulu beras ketannya dengan menggunakan rice cooker. Nah, ini sekarang kita akan masak. Ini yang cara gampang ya. Kalau bisa ini sudah direndam sekitar 30 menit, kemudian ditiris. Ya, nanti resep kita akan share. Kemudian kita masukkan daun pandan. Dan di sini saya menggunakan santan cair ya. Jadi jangan terlalu kental. Santan cair, jadi saya maunya biar light aja untuk flavornya. Jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga ya. Dan kita masukkan garam. Ini akan menambah rasa gurih ya. Oke, kemudian tinggal kita tutup. Sudah mendidih, kita kecilkan api. Ya, simmer atau dengan api kecil kita masukkan ayamnya ya. Ini gunanya dia supaya nanti kalau dimasak dia nggak cepat kering, jadi dia lembut ya. Dan ini kita masak ya selama kurang lebih 30 menit sampai ayamnya mengenai kenapa sih kita mesti menggunakan ini kacang-kacangan ya, produk dari US Dry Peas, Lentils, dan Chickpeas ini. Jadi basically jadi selain kacang garbanzos atau kita bilang ini chickpeas, juga ada split peas. Ya, ini yang yellow, ada yang green atau yang kuning dan yang hijau. Itu kacang polong ya, kacang polong kering. Ada yang kuning dan ada yang hijau. Nanti yang sekarang ini kita gunakan adalah chickpeas atau kacang garbanzos. Yang basically ini juga nanti dia memberikan tekstur ya kepada nanti hidangan yang akan kita buat. Jadi selain mereka kacang-kacangan ini adalah sayuran yang bernutrisi dan berkualitas, mereka juga adalah mempunyai kadar gluten yang rendah ya. Terus juga adalah anti alergen. Yaitu yang salah satu keuntungan dari kacang-kacangan ini gitu ya. Juga dia tinggi serat ya, tinggi protein untuk menggantikan misalnya kita sesekali menggantikan protein daging ataupun hewani yang
kita makan. Jadi ini sebenarnya resep yang kita share ini bisa memberikan variasi ya untuk teman-teman sekalian, untuk variasi di hidangan yang disajikan untuk keluarga. Kalau masak menggunakan rice cooker ya, ini jangan lupa kita aduk-aduk ya setengah jalan supaya dia bisa matangnya bagus ya. Ya, biar dia pulen dan enak. Dan juga bulir-bulirnya biar utuh. Setelah 30 menit, ini kita angkat. Nah, ini pastikan saja bahwa ayamnya sudah matang ya. Pastikan ayamnya sudah matang ya, jadi nggak ada merah lagi dalamnya. Udah dinginkan sebentar, baru kita potong-potong. Sekarang kita tumis ya. Ya, sudah harum, kemudian masukkan ayam. Masukkan kacang chickpeas. Shiitake mushroom. Ya, jamur shiitake. Dan kita beri oyster sauce. Kecap asin. Kecap manis ya. Ini wanginya udah enak sekali guys. Ya. Ini. Jadi sekarang ini kita bisa selalu menyiapkan ya, kacang-kacangan ini sudah direndam, kemudian kita tinggal rebus ya. Saya suka menambahkan di hidangan-hidangan saya sekarang untuk menambah tekstur ya, ada crunchy-nya ya, dan juga selain yang pastinya bernutrisi ya guys. Ini kita tambahkan sedikit ya dari kaldu yang tadi kita merebus ayamnya ya, biar dia meresap ya bumbunya, dan juga kecapnya. Kita berikan garam dan merica ya. Kita berikan ya gula, kemudian ini minyak wijen. Lalu kita masukkan sedikit ini maizena yang sudah dicairkan dengan air ya, untuk mengentalkan sedikit aja ya, biar dia nanti bisa berpadu serasi dengan beras ketannya ya. Nah, jadi sampai seperti ini ya guys. Jadi dia nyemek bagus. Ini kita sekarang kepal-kepal ya, kayak nasi kepal ya. Ini ketan kepal. Sebelum nanti kita masukkan di daun pandan, ini sekitar 60 sampai 70 gram ya nanti. Ya seperti gitu. Kemudian kita letakkan di atasnya. Seperti ini. Nah, segampang itu guys. Sudah selesai sticky rice dengan chicken soya, chickpeas, shiitake mushroom, dan salted egg-nya. Ya, dibikin cantik kecil-kecil, tapi tentunya juga bisa dibikin dengan presentasi yang berbeda. Tapi ini kita akan share resepnya. Semoga kalian bisa coba dimasak di rumah, ya, menjadi salah satu alternatif untuk pengganti protein yang lainnya, ya, dengan menggunakan kacang-kacangan dari US pulse, lentils, and chickpeas. Oke guys, stay healthy, stay safe. Sampai ketemu di resep berikutnya.